Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh tabel kebenaran yang lebih panjang. Kalau di video sebelumnya kita udah melihat tabel kebenaran dari dua proposisi tunggal. Nah, sekarang ekspresinya lebih panjang, yaitu bagaimana kita mencetak tabel kebenaran dari PNQ maka PNR. Jadi di sini ada tiga simbol P, Q, dan R, sehingga kombinasi dari nilai-nilai kebenarannya itu juga jadi lebih banyak gitu ya. Awalnya kalau P dan Q aja kan itu perulangannya bersarang 2 ya. Nah, sekarang karena dia simbolnya 3, maka di sini bersarang menjadi 3. P nilainya true or false, Q nilainya true or false, begitu juga dengan R nilainya true or false juga. Sehingga di sini karena bersarang 3, di mana masing-masing memiliki 2 nilai kebenaran, maka banyaknya baris data itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kalau simbolnya cuma 1, P aja kan tadi 2 baris ya. Kalau simbolnya ada 2, P dan Q itu kan 4 baris. Itu kan dapatnya dari 2 pangkat 2 gitu loh. Nah, sekarang kalau dia 3 simbol berarti 2 pangkat 3. Nanti kalau misalnya seumpama nih 4 simbol berarti tabel kebenarannya 2 pangkat 4 baris gitu. Nah, hasil dari perulangan bersarang ini akan menghasilkan perpaduan nilai PQR. P-nya true 4 kali, false 4 kali. Nah, dari masing-masing P ini kita kan akan punya Q ya. Nah, jadi di sini Q-nya true 2 kali. Jadi gampangnya sih sebenarnya yang 4 ini dibagi 2 gitu ya. Jadi 4 dibagi 2 jadinya 2. True 2 kali, false 2 kali ya diulangin habis itu. True 2 kali, false 2 kali. Nah, di bagian R-nya yang true ini kan 2 nih, dibagi 2 jadinya 1 true false, true false. Itu hasil dari perulangan ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke case-nya nih. Ini kan ada operator besarnya itu adalah implikasi. Sehingga kita butuh implikasi. Fungsi yang udah kita buat tadi, itu tinggal dipanggil aja atau dibuat lagi aja nggak apa-apa. Jadi implikasi P dengan Q. Nah, ini kan masih sama nih rumusnya ya. Udah dijelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang dari implikasi ini ternyata ada ekspresi N. Kalau N berarti konjungsi ya, menggunakan N. P, N, Q. Oke. Nah, sekarang berarti kita akan mengimplikasikan konjungsi dari PQ dan konjungsi dari PR. Sehingga di sini kita akan memanggil fungsi implikasi dulu, kemudian apa yang mau diimplikasikan? Biasanya kita kan langsung P, Q. Nah, sekarang PQ-nya diganti dengan P-nya diganti dengan konjungsi dari PQ, berarti konjungsi PQ, dan yang bagian belakangnya diganti dengan konjungsi PR, gitu. Nah, coba saya jelaskan dua aja kali ya. Nah, untuk pertama, perulangan pertama, P-nya true, Q-nya juga true, R-nya juga true. Berarti di sini dia akan memanggil implikasi. Nah, implikasi dia akan menegasikan bagian P. Bagian P-nya itu bagian depan ini loh maksudnya. Ini P dan ini Q. Nah, konjungsi PQ itu yang akan dinegasikan. Berarti konjungsi PQ. P, true, Q, true. Nanti kalau lupa lihat di sini nih, P-nya apa ya. True and true adalah true. Oke, true and true adalah true. Itulah yang negasikan. Jadi true dinegasi menjadi false. Kemudian yang berikutnya konjungsi PR. P-nya adalah true, R-nya juga true. Sehingga di sini konjungsi dari PR. True and true adalah true. Berarti di sini or true. False or true. Itu adalah true dong gitu ya. Nah, berikutnya di iterasi berikutnya P kan masih sama nih true. Q juga masih sama true. Dia ngabisin R dulu, guys. Nah, R-nya yang awalnya true tadi jadilah false. Makanya di sini bunyinya true, true, false. Nah, kemudian dia akan memanggil implikasi. Implikasi itu akan menegasi bagian depan. Oke, menegasi PQ. PQ-nya berarti true, true. True, konjungsi true. True and true adalah true dinegasi menjadi false. False or something. Ini Q-nya akan diganti dengan konjungsi PR. P, true, dikonjungsikan, di-N-kan dengan false. Ini ya, N ya. Berarti true and false adalah false. Berarti jelas jawaban dari yang di belakang ini itu adalah false.
Jadi di sini tadi false or false, makanya di sini false. Nah, begitu juga dengan perulangan berikutnya nanti karena R-nya udah habis, maka dia naik 1. Key-nya sekarang maju ke false, P-nya tetap true, makanya true, false, reset ke true. Kayak di sini true, false, true. Dan seterusnya seperti itu ya pemanggilan fungsinya gitu ya. Oke, lagi satu contoh deh. Yang penting sebenarnya bisa menyusun bagian yang ini sih. Mana yang di luar gitu. Jadi yang di luar itu adalah yang di luar kurung ya, yang operator besarnya. Ini ada ekspresi nih lagi nih. P panah Q atau P implikasi Q, N, P panah R. Berarti di sini operator besarnya adalah N. Oke, berarti yang di luar nanti adalah N atau konjungsi gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya masih tetap sama karena kan di sini ada implikasi, ada konjungsi. Berarti kita butuh konjungsi dan butuh implikasi. Karena implikasi sendiri butuh not P, maka butuh negasi gitu loh. Nah, ini sama ya karena PQR, maka perulangannya 3. Nah, lalu kalau dia konjungsi, ini kan N tuh konjungsi, berarti dia konjungsi. Apa yang dikonjungsi? Implikasi dari PQ dan implikasi dari PR. Nah, jadi tinggal dipanggil seperti itu. Untuk tabel kebenarannya sama ya. P-nya true 4 kali, false-nya 4 kali, Q-nya juga sama nih. PQR-nya pasti akan sama sih yang dihasilkan di atas, cuman yang beda itu adalah hasil dari ekspresinya ini gitu ya. Contohnya misalnya P panah Q, N P panah R. Coba kita lihat dari PQR. Oke, untuk true. Dia akan manggil konjungsi. Konjungsi itu ingat ya, akan di N nanti. Berarti implikasi PQ. Implikasi true. Jadi di sini not true or true. Berarti true ya. Kemudian di sini implikasi PR. Implikasi true. True. Berarti sama juga sih. False or true. Berarti true. True and true adalah true. Nah, ini sama ya yang di bawahnya true, false. Juga sama ya. Implikasi dari PQ. Implikasi dari true adalah tadi udah dijawab ya, yaitu hasilnya true. Sedangkan implikasi dari PR itu kan true, false. Negasi true adalah false or false. Berarti false dong. Karena dia konjungsi adalah N, maka true or false. True and false. Itu jawabannya makanya jadinya false. Jadi seperti itu ya, nanti silakan bisa ditelusuri lagi. Yang penting intinya kalian kalau melihat ekspresi, kalian bisa menuangkannya mana nih ekspresi besarnya. Oh ini N, berarti N-nya dulu. Baru kalian implikasikan dan implikasikan. Misalnya kalau kalian mengerjakan dengan cara yang lain, sebenarnya bisa aja sih. Contoh nih, misalnya ini kan implikasi N implikasi. Berarti kalian implikasi PQ, terus kalian ketik aja N implikasi PR. Itu juga bisa sih sebenarnya gitu. Oke, jadi sekian videonya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham bagaimana cara kalian mengenerate nilai dari tabel kebenaran di menggunakan bahasa Python.